Napas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus kita di PTS. Hari ini kita akan workshop tentang mikrotik. Ini buat tanya dulu dong. Berapa orang yang pernah pegang mikrotik? Ya, berapa tuh? 1, 2, 3. Oh, yang pernah pegang mikrotik? Ini enggak jurusannya apa nih? TKJ semua. Oh, Yang pernah pegang cuma 3. Yang ada. yang lain juga. Udah semua. Udah semua. Oke, siap. Kalau yang udah berarti bisa minta yang susah-susah deh. Siap. Oke, pertama kita mengenal dulu ya. Apa sih mikrotik itu sebenarnya? Mikrotik adalah sebuah perusahaan kecil, tadinya perusahaan kecil ya di bersebelahan dengan Rusia. Ya, tetanggaan lah kira-kira. Nah, dia punya dua produk yang terkenal. Dua produk ini software based. Pertama mikrotik with OS yang merupakan sistem operasi Linux based yang diperuntukkan sebagai network visitor. Yang kedua ini dia mikrotik SWOS. Mikrotik SWOS ini sistem operasi yang diperuntukkan sebagai network switch. Jadi dia cuma ada di produknya mikrotik yang switch aja. Kalau yang OS ini dia biasanya di ini seperti ini contohnya nih. Ini dia pakai OS nih. Dia EB750 dia tidak OS. Tapi ada chipset, ada chip switchnya juga. Oke, saya. Bagaimana bentuk mikrotik? Nah, bentuk mikrotik itu ada banyak sih, ada 3 di sini. Ada yang disebut board switch. Nah, yang disebut ini dia komputer PC yang diinstal di OS mikrotik dengan OS mikrotik. Ada yang tanpa DOM, atau yang menggunakan hard disk doang. Ada juga yang menggunakan DOM, disk or modul. Jadi di modul itu udah tertanam sistem operasi mikrotiknya. Belum nggak, bener. Belum udah pernah ini belum? Kayak apa ya? NVMe kali bro? Sama ya? Kalau gue pikirnya dong itu yang bangunan yang Ya pokoknya dia modelnya itu seperti ramji dia. Ukurannya ya cuma 7 cm lah. Nanti dia di input ke dalam mainboardnya PC jadi mikrotik dia. Yang kedua ini itu adalah OS yang bersifat built-in. Ya, routerboard ini produk dagang ya, ini produk dagang mikrotik. Dia itu udah input sama hardware seperti ini. Contohnya nih 50G3. Ini udah input sama hardware-nya, berikut lisensi software-nya. Nih 50G3. Nah, yang ini yang membawa switch. Ada bersifat manageable, yaitu switch yang bisa dikonfigurasi. Artinya di switch ini kita bisa mainan VLAN. Jadi VLAN itu kan untuk mengklasifikasikan beberapa segmen jaringan di dalam network ya. Jadi bisa diklasifikasikan dari situ. Oke, next. Nah, ini kita bisa lihat nih isi router tanpa DOM. OS yang dapat di-download melalui mikrotik.com biasanya bersifat trial 1 hari. Artinya untuk bisa penggunaan lama kita harus membeli lisensi. Artinya. Tapi yang OVA bukan? Iya, yang OVA kan. Yang OVA bisa saya nanti kan yang OVA. Lagi. Nah ini dong nih namanya. Dia seperti interface SATA nih ya. Jadi bisa langsung colok ke PC-nya boot ke DOM ini langsung bisa mikrotiknya bisa terload. Nah ini jenis indoor. Biasanya kalau mikrotik itu dia ada kode-kode huruf ya di belakang serinya ini. Ada G, ada GL, ada U, ada ini. Nah ini sebenarnya kalau untuk pengklasifikasian mikrotik ini ada maksudnya sebenarnya. Karena kalau yang biasanya nih yang RB450G artinya chip ini mikrotik ini yang 450G ini itu dia sudah support gigabit. Yang artinya dia sudah support bandwidth 1 Gbps. Sementara yang 450 ini dia masih 100 Mbps. Oke, next. Nah, ini wireless interface-nya nih. Ini wireless card-nya, ini mikrotik. Apa yang ada di dalam mikrotik ini? Modelnya sih sebenarnya nggak berbeda sama yang ada di laptop sih. Modul-modul laptop juga sih. Oke, next. Nah, ini wireless indoor RB per switch. Antena indoor. Jadi kalau yang tipe ini dia ada input yang
salah ini dia pakai portnya port eksternal gitu. Dia bisa bisa materi langsung ya dari keyboard. Oke, next. Nah, kalau ini yang outdoor nih, ini ada barangnya nih di sini kebetulan. RB pertama RB 800, RB 600, RB 433. Kalau nggak salah itu RB Ini RB berapa ya? 133. 133. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Mungkin. Enggak apa-apa. 133 ya? Iya. Udah pernah pegang ginian belum? Udah pernah pegang belum? Kalau untuk yang outdoor sih belum. Nggak pernah pegang ya? Lu pegang biar keras. Erlang juga sempat. RB 311. Iya benar. Dia itu antena internal. Ada minimum internal. RB-nya apa? Berapa tuh? Kabel power 133 juga. Deh. Gede. Lanjut. Nah, ini sebagai skills aja nih, sebagai switching aja. Kalau ini cuma dia nggak ada proses routing yang terjadi di switch ini. Sebagai saya, oke next. Nah ini contoh tampilan dari switch ya. Ini ada banyak, ada forwarding, static VLAN, static host, SNMP, ASIA, sistem. Oke next. Nah ini juga nih, dia bisa bermain VLAN ya di setiap portnya itu dia bisa bermain VLAN dengan konfigurasi VLAN yang bisa disesuaikan nantinya. Oke next. Nah ini forwarding, ini support juga ya semua port bisa support forwarding untuk si switch, microtik switch ini. Oke next. Nah ini yang penting nih, microtik itu kan sebenarnya router yang berbasis Linux, artinya kernel inti dari sebuah sistem lokasi itu microtik ini menggunakan Linux yang dilihat nih router OS versi 29 sekian menggunakan Linux kernel versi 2.4.31. Sedangkan router OS versi 3 sekian menggunakan versi kernel 2.6.19. Jadi kalau untuk kernel ini sebenarnya dia berbeda-beda ya untuk setiap versi ya. Versi microtik itu nggak selalu sama kernelnya. Oke, next. Nah, ini yang penting nih harga lisensi ini. Jelasin aja ya ini harga ya. Jadi biar tahu deh harganya deh. Ya kalau lisensi sempat ini udah lama sebenarnya ini. Ini harganya nggak segini sebenarnya. Udah kenapa udah lebih mahal? Udah lebih mahal. Boleh mahal. Ini lebih mahal nih. Ini kalau ini. Itu beda level, beda apa? Beda level ini beda ini apa? Fitur sih. Kalau yang ini kan POW-nya kalau yang level 4 itu cuma 200. Itu bawaannya. Iya, dibatasin. Jadi dia ada batasnya setiap level itu. Kayak misalkan nih user manager. Nah kalau microtik yang mahal itu kan bisa userman. Kalau yang murah kayak RB941 itu kan nggak bisa userman karena memang memorinya kecil. Jadi untuk mensiasatinya itu biasanya beberapa RTWN yang ada di grup sih itu pakai yang namanya ini software tambahan gitu. Kayak Micmon, kayak microtik apalagi ya, microtik RTWN ada lah pokoknya dia pihak tiga yang bikin software untuk manajemen si user ini. Oke, nah fungsi microtik nih, fungsi microtik itu ada banyak banget nih, sebagai gateway, sebagai DHCP server, sebagai DNS server. Anak-anak TK aja udah pada tahu belum nih kira-kira yang dimaksud gateway itu apa? DHCP server coba ada yang bisa dijelasin nggak? Apa? Kalau DHCP dia main host. Gimana coba? Domain host konfigurasi protokol ya. Jadi DHCP dia memberikan IP secara otomatis. Ke si klien lainnya. Si klien. Kalau DNS server ini apa fungsinya? DNS itu domain name server. Fungsinya apa tuh? Untuk menerjemahkan atau mendebat ini dari IP ke IP si DNS server itu biasanya pakai portnya berapa? Default portnya berapa? Terus saya kan anak SMA, jadi saya malah harusnya kayak gitu. Port berapa defaultnya? 80 ya? Hah? 80? Bukan. Hah?
Ya nggak apa-apa tebak aja. Itu walaupun Oh nggak ada. Ya. Jadi di ada server itu main di port 53 kalau secara default. Tapi kalau ini sebenarnya ini agak ini sih apa agak kawan sih untuk MDN server ini karena sering kejadian itu disalahgunakan sih untuk kegiatan hacking sih seperti itu saya belum cerita. Nah, firewall ini digunakan untuk menjembatani antara jaringan membatasi lah membentengi antara internet WAN dengan internet kita yang ada di lokal. Nah, kali ini nih bandwidth management QoS nih. Ada tahu nggak apa nih? Ayo, tahu nggak apa artinya? Buat apa? Buat apa nih? Buat apa? Apa? Ini QoS. memberikan jumlah Jumlah apa? jumlah Apa tuh? Nggak apa-apa jelasin aja. Bisa kita memberikan Udah. dan itu jatah untuk si klien ini berapa Jatah. jatah Jatah bandwidth. Oke, jadi jatah bandwidth ya. Oke, itu kurang lebihnya begitu. Tapi sebenarnya kalau bandwidth management ini cara harfiah itu dia sebenarnya menggunakan logika algoritma teori antrian sebenarnya karena paket data itu supaya bisa lancar ke klien itu biasanya beberapa ISP itu membatasi supaya si klien ini bisa dapat bandwidth yang sesuai paket yang dia beli sama dia bisa mendapatkan servis layanan yang sesuai seperti itu. Kalau bridging, tahu nggak apa nih isinya? Bridge menyatukan menggabungkan. Kalau bridge ini memang fungsinya untuk menggabungkan beberapa interface nih. Contoh ini beberapa interface ini kan ada interface 2, 3, 4 nih. Kalau di bridge ini semua jadi satu segmen semua. Oke. Static routing ini digunakan untuk pengarahan routing secara statik sih kalau ini. Jadi misalkan dari lokal ke arah WAN itu biasanya dikonfig dari static routing ini, dari router yang atasnya ini, router yang atas mikrotik ini. Yes. Kalau yang dynamic ini dia udah langsung konfigurasi routingnya itu udah langsung diterima sih mikrotik ini. Kalau load balancing ini pengselarasan, kalau saya bilang pengselarasan antara ISP 1 dengan ISP 2 gitu. Jadi ketika terjadi lonjakan bandwidth di lokal, dia akan terasa berfungsi load balancing. Tapi kalau ketika nggak ada lonjakan traffic di lokal, dia nggak akan jalan nih load balancing ini. Nah, kalau yang backup and failover ini fungsinya kurang lebih sama dengan load balancing, tapi kalau yang backup and failover ini ketika link 1 mati, dia akan beralih trafficnya ke link 2. Dan itu begitu sebaliknya, misalkan link 1 mati, dia balik ke link 2, link 2 mati, bisa balik ke link 1 gitu. Web proxy ini seperti hosting ini ya, lokal ya. Kalau yang VPN ini dia tunneling sistem. Jadi misalkan kita pengen buat jaringan yang secure di sistem jaringan publik internet dari Korea, kita bisa menggunakan VPN ini. Hotspot tahu dong? Tahu apa hotspot? Hotspot kalau temen lagi nggak punya kuota. Oh iya. Kan tadi itu Minta bro minta hotspot. Iya bro, minta hotspot aja ya. Itu kodenya sekarang. Iya. Bro, kita hotspot. Kalau ini hotspotnya ini cukup rumit sebenarnya. Kenapa saya bilang cukup rumit? Karena hotspot yang cukup ini dia bisa memanage user itu sampai ke level domain apa saja yang bisa diakses, terus juga berapa banyak bandwidth yang bisa dia ambil dalam satu waktu, misalkan sehari gitu. Dia bisa membagi bandwidth secara rata. Dalam artian ketika ada 5 orang di dalam satu jaringan, dia akan membagi rata bandwidth dia bisa kalau untuk ada fitur yang bisa membagi bandwidth rata di backend sebenarnya. Kalau untuk ini wireless outdoor, tahu lah kita semua lah. Ini ada perangkatnya. Wireless outdoor ini dia fungsi untuk memanfaatkan jaringan WiFi melalui jaringan wireless melalui outdoor. Kalau VLAN ini yang tadi membagi jaringan dari beberapa segmen di dalam jaringan lokal, switching sih. Oke.
Nah ini contohnya nih, contoh LAN nih LAN area. Sini kita lihat ada IP-nya yang udah terkonfigurasi seperti ini 192.168. Oke, next. Nah ini kalau sebagai gateway nih biasanya dipakai di warnet tuh biasanya nih. Pernah main warnet kan? Pernah? Oh gitu. Masih ada banget. Iya makanya. Zaman saya. Ini kerjaan saya waktu jadi operator warnet ini. Ya jadi gini. Ini kalau konsepnya networking sebagai gateway, jadi internet yang router ya dari networking itu akan membagikan IP ke mikrotik ini, sehingga si mikrotik ini bisa mengakses internet di jaringan lokal. Ini udah sesuai nih, IP-nya udah sesuai semua nih. Oke sah. Mikrotik sebagai DHCP server, jadi mikrotik juga bisa sebagai DHCP server yang artinya setiap perangkat baru terhubung itu akan mendapatkan IP secara otomatis dari si mikrotik ini. Ya, oke sah. Mikrotik sebagai DNS server, yang artinya ketika ada request di port 53 di perangkat ini, mikrotik akan mengarahkan secara langsung, misalkan dari gateway 192.168.1.4, dia akan mengarahkan misalkan request nih ke facebook.com, kompas.com, itu dia bisa langsung diarahkan berdasarkan IP yang ada di internet ini. Oke, nah ini juga bisa nih mikrotik sebagai firewall. Jadi kan kalau di mikrotik itu tahu nggak firewall biasanya ada source NAT, ada input output. Tahu nggak fungsinya apa? Nah, input output aja deh, bisa source NAT gitu deh. Input output apa deh? Ya, sudah apa nih? Gimana? Tahu nggak? Input dari dalam. Input dari mana? Dari lokal apa dari luar? Dalam. Dari dalam. Oke. Salah. Jadi kalau yang input itu dari mana? Dari router atasnya ke dalam router lokal. Nah, itu sebaliknya. Nah ini juga yang tadi mikrotik sebagai bandwidth management QoS, yang artinya si mikrotik ini punya algoritma untuk membagi bandwidth secara kesesuaian gitu. Jadi misalkan PC 1 dapat download 128 Mbps, ini lama banget ya download segini, lemot banget ya tadi ya. Nih 128 Mbps, uploadnya 60 Mbps. Itu kalau buka YouTube lama banget gitu. Kayak begini deh. Itu slide-nya dibikin tahun 80 ya. Itu slide tahun 80 gitu. Iya, sebenarnya waktu itu masih susah. Mikrotik sebagai bridge, yang artinya mikrotik bisa menghubungkan beberapa perangkat ini menjadi satu segmen jaringan. Kan satu segmen 1.1.1.9.1.1.4. Nah ini sebagai starting routing nih, artinya ini kalau ini dikonfigurasi manual nih perangkat-perangkatnya, jadi bisa langsung arah ke dalam jaringannya itu bisa. Nah kalau ini dynamic nih, misalnya nih ada suatu LAN A, LAN B dijadikan satu ekosistem nih. Jadi nanti di sini bisa saling berkomunikasi antara LAN A, LAN B, LAN C, LAN D, LAN C. Bisa. Nah kalau ini sebagai load balancing nih, udah tahu belum load balancing? Udah belajar belum? Kira-kira. Ini kelas berapa sih? 12. 12. Wah, udah belajar belum load balancing? Oh iya, belum nyoba doang. Nyoba doang. Ya pokoknya intinya gini, kalau load balancing ini, dia kan ada ISPA, ISPB. Nah, katakanlah ISPB punya 10 MB, yang ISPA punya 10 MB. Jadinya berapa bandwidthnya? Salah, nggak begitu. Jadi kalau ini 10 ya 10 tambah 10, bukan jadi 20. Jadi si load balancing ini dia itu akan membagi traffic keluaran itu membagi rata traffic keluaran itu ke ISPA sama ISPB, yang artinya speednya sama aja. Jadi nggak ada misalkan 10 Mbps tambah 10 jadi 20 ya ada nggak begitu konsepnya bu. Gimana? Tetap. Tapi dia nggak akan merasa kalau ini yang pakai cuma satu klien misalnya.
dia akan terasa kalau misalkan yang pakai itu ada sekitar 200, ada 100 klien, 50 itu bakal terasa. Biasanya dipakai ini nih, dipakai orang-orang yang main attack net nih. Ada yang main nggak? Attack net jual internet pakai nikotin. Ada yang main nggak? Belum ya. Nah, coba dong. Belum dicoba nggak terasa. Tapi tak polisi ya sih. Mau bikin apa pakai hero dibuat. Ditangkap dulu gitu. Habis ada kita dikit main. Nah kalau ini ada sedikit berbeda dari si ini Blackberry sih. Nikotin sebagai backup dan failover, ya artinya ini ISPA digunakan sebagai mailing atau link utama, sedangkan ISPB sebagai backup link. Nah ketika dua-duanya ini bekerja, mereka akan membackup keseluruhan traffic yang ada di jaringan lokal. Tapi ketika salah satu ISP-nya mati A atau B yang mati, mereka akan saling membackup gitu dari traffic yang ada. Biasa. Kalau ini pakai sebagai proxy ini, biasanya kalau yang pengen buat website lokal itu bisa di host di jaringan nikotik, ataupun misalkan mau iseng nih mainan phishing atau segala macam itu bisa juga. Ya bro, phishing di jaringan. Next, nikotik sebagai VPN artinya nikotik membuat tunnel khusus di jaringan internet. Jadi kan kalau jaringan internet ini kan rawan sebenarnya kalau misalkan kita langsung terkoneksi dengan langsung kirim data segala macam tanpa ditanerin rawan diambil datanya. Jadi dengan adanya VPN ini dia akan membuat tunneling di internet ini sebagai pelindung, dan sebagai pelindung atau isolasi sebagai isolasi jaringan yang mengikuti klien ini. Oke, next. Nah, ini sebagai wireless syndrome ini. Ini kalau ini nikotin yang udah wireless nih ya, dia sebenarnya sama seperti jaringan lain biasa, cuma dia modusnya menggunakan radio nih. Biasanya radio 2,4, radio 5 GHz. Nah, kalau yang ini nih biasanya yang main internet nanti paham nih, nikotin sebagai hotspot. Jadi nikotin ini bisa sebagai hotspot yang biasa digunakan kalau sekarang istilahnya itu voucheran. Jadi kita jual misalkan kupon misalkan berapa giga dari voucher yang udah kita buat itu kita bisa jual gitu. Ini pakai skema ini kalau kita jual hotspot voucher. Nah, nikotin sebagai wireless outdoor biasanya kan suka tuh ada yang pernah naik ini nggak tower Stranger tower. Link backup link. Tanya gini dulu. Gimana? Tower Stranger tahu nggak? Kayak Stranger tahu nggak? Tower Stranger tahu nggak? Udah tahu deh. Oh, berarti terangin lagi. Tower tuh apa? Jadi ini kalau tower itu konsepnya itu kan dia sebagai tempatnya akses point nih. Jadi biasanya kalau untuk tower ini itu kalau yang Stranger ya itu biasanya ada kawat apa sih? Googling dah kalau ini. Ya, kawan. Nggak bisa deh keluar. Kawan bagian untuk menahan si tower Stranger ini supaya tidak jatuh. Nah, kalau konsepnya nikotin sebagai wireless outdoor ini dia nggak bisa namanya perangkat ini langsung dari akses point ini langsung ke perangkat misalnya handphone itu nggak bisa. Jadi dia harus ditangkap juga oleh si klien dengan menggunakan tower Stranger ini dengan syarat di antara tower ini itu nggak ada halangan. Jadi kan kalau frekuensi radio itu kan nanti membentuk seperti ini. Balon darah ya. Balon ini ada area yang bebas gangguan, ada yang pokoknya nanti intinya supaya wireless ini berjalan jangan ada halangan sih sebenarnya. Kalaupun dia ada halangan pasti bisa delay atau nggak delay dia putus koneksinya atau Sebenarnya kalau ada halangan siapain gitu. Itu tuh bro. Ada mana? Kalau untuk jaraknya itu gimana? Jaraknya bagus tuh. Kalau makin biasanya kalau frekuensi makin rendah itu jaraknya itu makin jauh. Kalau sepengetahuan saya itu semakin dia frekuensi semakin rendah jaraknya semakin jauh. Tapi kalau dia frekuensi semakin tinggi jaraknya semakin dekat. Dan juga
intervensinya kalau yang rendah dan yang tinggi itu berbeda. Jadi artinya kalau yang rendah ini dia tidak terganggu intervensinya, sedangkan kalau yang tinggi ini dia mungkin lebih banyak intervensinya gitu. Oke, Jaraknya berapa jauh ya? Pertanyaan kan gitu ya? Iya. Kita bisa jarak berapa jauh ya? Gitu ya? Oh, nanya gitu deh. Mati lu. Kalau apa tadi kalau untuk jarak sih ya selama ini kalau yang jarak 1 kilometer pakai link 5 GHz sih masih bisa sih 1 kilo sih. Soalnya pernah nyoba juga. 1 kilo. Kalau lebih nggak tahu saya udah. Jarak pertanyaan jarak maksimum atau gimana sih? Nggak tanya gimana ya? Jarak ini sih Jarak apa tuh? misalnya kita hubungin perangkat nih. Nih yang ada di depan hidung tuh perangkat itu yang di atas meja dah. Ini Itu jaraknya berapa jauh gitu ya? Iya. Berapa jangkauan? kalau jangkauannya itu saya pribadi ngetes itu ya 1 kilo Dia bisa. udah nyambung 1 kilo. 1 kilo nyambung. Dia belum pernah nyambung yang 50 kilo tuh. Kalau untuk yang di tower itu berapa? Yang teman-teman beda frekuensinya. Oh, handphone. Handphone. Oh, Handphone atau pertanyaan handphone. itu beda lagi. Kalau itu Beda dia frekuensi. frekuensinya itu frekuensi tinggi di atas Frekuensi 25.000. lebih rendah. 25. Hah? Itu lebih tinggi. Katanya lebih rendah, lebih jauh jangkauan. Iya, yang kita tuh jaraknya yang ini berarti 2,4 giga nih. 2,4 sama 5. Sama 5. Handphone itu frekuensi cuma 1,8 giga. Kalau 4G kan 2,3 giga. Lebih rendah daripada kita itu mah. Tapi lebih jauh jangkauannya. Enggak, kita powernya cuma 100 miliwatt. Iya, pokoknya sih. Dia powernya 1 watt. Ya jauh lah dia. Orang powernya gede. Kita kecil. Nah, ini menurut Tapi enggak, gua kasih tau dulu ya. Ini kalau lagi gilanya keluar. Kalau antena itu kan antena bentuknya itu ya kotak ya. kotak iya. Tinggal apa? Internal ya? Bukan, ya pokoknya antena Oh, iya. kotak itu PX panel ya istilahnya. Iya. Kalau diganti sama pernah lihat antena parabola TV belum? Oh iya. Yang gede yang jaring itu. Iya. Kalau pakai itu jaraknya bisa sekitar 300 km. Berapa watt itu? Berapa watt ini? 100 miliwatt. 11 mili. Iya, 0,1 watt. 300 kilo. Anak-anak di mana sih namanya? Di Manado. Dari Manado ke Ternate 300 kilo tuh. Cuman kan bumi itu bulat ya. Iya. Jadi antenanya nggak bisa nembus air kan. Iya. Jadi dia tembak dulu pulau di tengahnya 150 km, dari pulau itu tembak lagi 150 km. Total 300 kilo. Nyambung. Gitu. Jadi saya ngasih tahu. Soalnya ini stres bisa tanya jawab buat apa sih stres. Oke, ini mikrofon sebagai pilar. Ini berarti Pertanyaannya, iya, silakan. kalau cara menghitungnya itu gimana ya? Bisa tahu Waduh, apa kalau kita itu menggunakan feeling dulu? enggak ada, itu ada yang lain semua. Menggunakan apa piring? Feeling. Oh piring. Gue lagi mikir pakai piring bisa. Itu kan bisa tahu tuh cara kayak mengetahui frekuensinya, jauhnya, jaraknya berapa. Itu Nih, kita gua- ngetesnya gimana? Itu ada rumusnya kalau itu. Ya gue jawab dulu ya. Ya, jawab. Kasihan dah. Gak bisa escape keluar. Escape. Keluar, buka browser. Oke. Buka browser. Buka tab baru aja tab baru. Tab baru. onocenter.or.id. Onocenter. Ini 2. onocenter.or.id. Onocenter kayak nyambung ya? Nyambung nggak sih tuh? Oh, lu ono.center atau onocenter itu deh? Onocenter. Oh, udah /wiki. Udah, enter. Oke. Itu ada wireless internet, ada nggak wireless internet? Ada, klik. Itu ada wifi paling atas. Oke. Nggak usah di save lah. Oke. Ke bawahin ada desain jaringan wireless wifi, itu ada desain. Ada desain atas desain. Oke. Ada file Excel tuh di bawahnya, itu ada file Excel tuh. Ambil file Excelnya. Oke. Di-download. Oh, langsung masuk ke ini sekarang. Office. Ini bodoh. Ini office-nya Google. Enggak, ini office-nya Microsoft. Microsoft. Ini Oh, logonya Microsoft. Oh, dengan pakai Microsoft belum dua format ya.
Jadi itu filenya udah disediain. Sekarang mau pakai frekuensi berapa? Kita misalnya itu kelihatan tuh. Frekuensinya 2,412 ya. 2,412 itu channel 1. Channel 1. Ya. Oke. Nah, oke. Jaraknya ini jaraknya pakai milnya kebetulan. Kalau pengen tahu mil 1 kilometer naikin ke atas. Naikin ke atas terus. Kita mau jarak berapa? Mau jarak berapa tadi pengennya? Mau jarak berapa? Gue jarak berapa? Lu pengennya jarak berapa? 10 kilo ya? 10 kilo bisa nyambung kagak ini ya? Oke. Tuh masukin distance ganti 10 kilo. 10 kilo 10 masukin apa 10? Bisa. Masukin 10. Nggak bisa. Masa nggak bisa sih? Enggak dulu aja bikin. Hah? Dia fit only. Oh, lu harus ubah. Saya bisa. Oke, udah. Oke. Oke. Deh. 10 kilometer. 10 kilo. 10. Gimana sih? Nah, 10. Enable content. Apa itu ada enable disable? Enable dulu kali. Microsoft yang jelek. 10 kilo 6 mil ya. 10 kilo 6 mil. Kita ambil 7 mil ya. Oke, kebawahin lagi. Kebawahin. Sopan banget gua. Distance ganti 7 mil. Oke, entar. Tapi harus ngerti macam-macam ya. Power kita kan 100 miliwatt. Oke, 100 miliwatt itu berapa dBm? Naik lagi ke atas lo. Naik ke atas lagi. Oke, itu ada power 1 watt. Ganti 0,1 watt kita makanya ya. Ganti 0,1. Enter. 0.1. 0.1. 20 Oke, dB ya. 20 dB. Terus bawah lagi, berarti kita udah 20 dB nih. Iya. Oke, serang kabel los. Ini kabelnya pendek banget nih. Iya. Ini kabelnya pendek banget nih kan? Ini kabel kantornya pendek. Berarti lossnya nggak sampai 3 dB. Lossnya 0,1 dB misalnya. 0,1 dB. Dan, nah kita harus ngerti yang namanya antena gain. Ini antena gainnya berapa dB nih? Oke. Ini kalau segini gede, kira-kira antena gainnya sekitar sama teman aja ya. Gua kasih 12 dB biar gak usah ganti angkanya doang. Gak ribet. Nah, terus misalnya macam sebelah sini nih. Antenanya sama kan? Iya. 12 dB lagi tulis. Ganti itu 12 dB. Oke. Kabel losnya karena pendek 0,1 dB. Bentar. Nah, sekarang ini ya. Ini barangnya barang baru, barang lama. Sensitivitasnya